Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat GKI Kanaan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan baik. Bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaannya di dalam hidup kita di masa pandemi COVID-19 yang terus berada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita masih dapat kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa malam hari ini, walaupun secara online. Kehidupan yang kita jalani saat ini memang sangat membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa beraktivitas lebih leluasa, lebih bebas seperti sebelum COVID ini ada di tengah-tengah kita. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, walaupun demikian Tuhan masih menjaga dan melindungi kita, yang membuat kita terus membangun iman kita dan lebih dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa malam hari ini dengan kita menaikkan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
semua menaikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu dalam hidup kami selalu Kau sediakan, dan pertolongan-Mu selalu Kau berikan tepat pada waktunya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Bapa, di dalam hidupku. Allah Bapa sungguh baik di dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua merasakan kebaikan Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian sehari-hari? Kasih dan kebaikan Allah itu sungguh luar biasa kepada umat-Nya, di mana Allah membandingkan kasih-Nya pada umat-Nya dengan kasih seorang ibu kepada anaknya. Ini bisa kita lihat dari ayat hafalan minggu ini yang diambil dari kitab Yesaya 49 ayat yang ke-15. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa menghafalkannya? Mari kita menghafalkannya bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang temanya juga diambil dari ayat hafalan ini, yaitu Allah Bapa tidak akan pernah melupakan kita. Kita hafalkan Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Itulah firman Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab
Biarlah kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ayat hafalan ini di dalam kehidupan kita selama minggu ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Ivan Simeon Halim. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur pada malam hari ini kita bisa sama-sama kembali datang di dalam persekutuan doa malam secara virtual. Dan hari ini saya mau mengajak setiap kita, mari kita kembali menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami satu waktu perhentian di mana di dalamnya kami bisa menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Ya Tuhan, yang kiranya akan memberkati setiap kami, memberkati hati setiap kami, supaya firman Tuhan boleh sungguh masuk ke dalam hati kami dan kami boleh mengerti, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat hidup menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingat dengan ayat hafalan kita satu minggu ini? Diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Jika sudah hafal, saya mau mengajak setiap kita untuk kita bisa sama-sama mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kita baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang fotografer India yang bernama Avinash Lodhi. Satu kali dia ini berhasil menangkap sebuah gambar yang sangat memilukan hati. Di gambar itu menunjukkan adanya seorang induk kera yang sedang menangis meraung-raung, menggendong bayi anak keranya yang meninggal. Tidak diketahui apa penyebab anak kera itu meninggal, tetapi di dalam foto itu kita dapat melihat betapa sedih dan dalamnya perasaan seekor induk kera yang kehilangan anaknya. Dan betul sekali apa yang dikatakan oleh para ilmuwan yang melihat bahwa ikatan kasih yang paling kuat yang dimiliki oleh alam ini ada dan dimiliki antara induk dengan anaknya. Itulah sebabnya kita dapat memahami mengapa sang induk kera begitu sangat sedih, begitu sangat terluka ketika anaknya meninggal. Tetapi itu berbicara tentang alam, ikatan terbesarnya adalah induk dengan anaknya. Tetapi mari kita lihat semesta secara luas. Bukan hanya berbicara tentang bumi semata, tapi mari kita sama-sama melihat satu realita yang lebih besar, yaitu dunia secara luas dan dunia seutuhnya. Bukankah ada kasih yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar ikatan seorang ibu dengan anak, ikatan antara seorang induk dengan anaknya, yaitu ikatan antara pencipta dengan ciptaannya, yaitu ikatan antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi terkadang kita sebagai umat ciptaan Tuhan, bukankah lebih sering kita meragukan kasih, meragukan cinta yang Tuhan berikan pada kita? Dan hal itu jugalah yang terjadi pada umat Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ketika kita membaca Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 ini, sesungguhnya kita dapat memahami dengan lebih utuh ketika kita dapat membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan demikian, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Di dalam bagian ini jelas sekali bagaimana orang-orang Israel menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Pemahaman yang ada di dalam pikiran mereka yang berkata bahwa Tuhan mengasihi mereka, tetapi di titik itu mereka lupa dan mereka tidak percaya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Mari kita ingat bersama-sama ketika Yesaya diutus Tuhan untuk melayani. Waktu itu Israel dan bangsa Yahudi sedang berada di bawah pembuangan Babilonia. Di Babylon keadaan mereka sangat tertekan. Dari yang tadinya bangsa yang merdeka, tetapi kemudian mereka dibuang, mereka ditawan, dan mereka menjadi satu bangsa tawanan di Babylon. Dari yang hidup bebas, sekarang jadi hidup terbatas. Itulah sebabnya mereka merasa sangat menderita dan mereka merasa Tuhan meninggalkan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat apa yang menjadi isi hati dari Israel yang dicatat di dalam ayat yang ke-14 ini, kemudian Tuhan datang kepada bangsa Israel di dalam ayat ke-15 yang berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Secara tidak langsung dalam bagian ini Tuhan sedang menggunakan metafora ikatan terbesar yang ada di dalam alam ini untuk menggambarkan kasihnya kepada Israel yang pada saat itu berpikir bahwa mereka telah dilupakan Allah. Tetapi kemudian menarik sekali dalam ayat 15b ini dikatakan demikian, sekalipun dia melupakannya. Dalam hal ini Tuhan juga memberikan kepada kita satu gambaran bahwa di dunia ini memang ikatan yang terbesar adalah antara induk dengan umatnya. Tetapi juga kita harus sadar bahwa ada saja ibu-ibu atau induk-induk orang tua yang melupakan anak-anak mereka. Tetapi meskipun manusia atau para induk, para mama, para papa melupakan anak-anak mereka, berbeda dengan Tuhan. Makanya di situ dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Di dalam bagian ini digambarkan mengenai kata tidak akan melupakan engkau dalam satu bentuk Ibrani yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa Allah tidak gagal di dalam melakukan tindakan ini. Yang berarti kita dapat pahami bahwa Allah betul-betul tidak melupakan kita. Dan ketika kita memahami Allah tidak melupakan kita, di titik itulah kita dapat melihat ayat yang ke-16 sebagai satu asuransi, sebagai satu jaminan bagi setiap kita. Di dalam ayat ke-16 di situ dikatakan, aku telah melukiskan kau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kenapa di situ dikatakan Tuhan telah melukiskan Israel di telapak tangan Tuhan? Karena ketika kita mengingat tradisi orang Israel, mereka mengikatkan satu ayat-ayat pada tangannya, dan kurang lebih ketika mereka mengikatkan benda itu di tangan mereka, mereka akan terus teringat akan perintah Tuhan yang ada di dalamnya. Dan itulah sebabnya dengan penggambaran yang seperti itulah Tuhan sedang berkata bahwa yang saya miliki di tangan saya itu adalah engkau. Yang saya terus ingat itu adalah engkau. Ini adalah satu jaminan bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Tidak hanya itu, rekan-rekan semua, di dalam ayat 16b di situ dikatakan, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Loh, kenapa ada kata tembok-tembok? Bukankah waktu Israel dibuang ke Babylon, tembok Yerusalem telah runtuh? Nah, rekan-rekan, mari kita melihat bahwa ketika Tuhan mengatakan ini di dalam bagian 16b, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Meskipun secara fisik tembok Yerusalem waktu itu telah hancur, telah diluluh lantahkan,
telah rata dengan tanah. Tetapi ayat ini mau menggambarkan bahwa satu hari nanti kalian bisa kembali membangun tembok Yerusalem. Dan itulah janjiku pada kalian. Itulah sebabnya ada satu kalimat, tembok-tembokmu tetap. Secara tidak langsung ini adalah satu jaminan bahwa masa depan kalian aman di dalam tanganku. Dan itulah juga yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita hari ini yang bergumul dengan kondisi pandemi, yang bergumul dengan kondisi PSBB yang tidak kunjung selesai ini. Kita bukannya ditinggalkan oleh Allah sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mungkin kau telah meninggalkan aku. Tidak. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan makanya di dalam ayat ke-16b dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Secara tidak langsung Tuhan ingin berkata kepada engkau, kepada saya, kepada setiap kita, bahwa masa depanmu ada di dalam tanganku. Itulah sebabnya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebab Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik, yang harus kita sama-sama imani dan yang harus sama-sama kita pegang. Dan itulah yang sesungguhnya menjadi satu berita yang indah bagi setiap kita. Ketika kita mengingat dan menghafalkan ayat ini, mari kita ingat dua hal. Satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, ketika kita mengingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, marilah kita percaya bahwa masa depan kita pun aman di dalam Tuhan. Meskipun kondisi sekarang kita tidak tahu, kita tidak dapat prediksi. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhanlah yang mengatur masa depan. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama berjuang. Kita berjuang untuk terus beriman kepada Tuhan. Kita berjuang untuk terus menaruh kepercayaan kita hanya kepada tangan Tuhan yang terus mengingat setiap kita. Menutup firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini firman-Mu kembali mengingatkan dan menyapa setiap kami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di tengah kondisi sulit yang kami hadapi, Tuhan justru Engkau terus mengingat kami dan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bukan hanya kami ada dalam tangan Tuhan, bahkan Tuhan Kau telah menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pimpinan dari Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami percaya dan bersandar penuh, bersandar seutuhnya hanya pada Tuhan. Firman-Mu telah selesai dibagikan, namun hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara, Roh Kudus akan terus meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan setiap kuasa dan setiap hati-hati yang mau mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, firman-Nya telah disampaikan oleh hamba-Nya, Guru Injil Ivan Simeon Halim. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama ini dapat mengingatkan kita bahwa kita orang percaya memiliki Allah yang setia dan memberikan janji yang sangat indah, yaitu janji Tuhan tidak akan melupakan dan meninggalkan kita. Walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang sangat berat, sekalipun kita tetap dapat melihat dan bersandar pada Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah pahit, tetapi selalu manis, yaitu Ia tidak akan sedikit pun melupakan kita. Sebagai umat pilihan-Nya, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengar ini dengan sebuah pujian, janji yang manis, Kau tak kulupakan.
bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan apabila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Pada saat kita merasa tertekan atau kecewa, mungkin kita merasa diabaikan oleh lingkungan keluarga dan teman kita. Akan tetapi kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dan melupakan kita, karena Allah telah melukiskan kita di telapak tangannya. Di Yesaya 49 ayat 16 seperti yang tadi kita dengar juga. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GKI Kanaan yang ada di rumah dan yang sedang mengikuti persekutuan doa saat ini untuk mengucapkan kalimat doa berikut ini bersama-sama dengan saya. Ya. Tuhan, terima kasih karena aku menjadi milik-Mu selamanya. Aku bersyukur karena aku tidak akan pernah menjalani segala sesuatu seorang diri. Karena aku memiliki Allah yang tidak akan pernah melupakan aku. Demikian doa kita. Biarlah di sepanjang hidup kita bersama-sama mau terus melakukan kehidupan kita untuk menjalani hidup kita lebih baik lagi. Saat ini kita akan bersama-sama. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, kita mau bersahati menaikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia agar di tengah pandemi ini diberikan kekuatan untuk dapat bekerja sama dan tidak terpecah belah karena kepentingan masing-masing. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hati kepada bangsa Indonesia untuk saling membantu dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, saat ini kami dengan sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Berilah kekuatan serta perlindungan untuk bangsa kami dalam menghadapi wabah ini.
Gerakanlah hati masyarakat untuk bersatu padu dengan cara yang kreatif, mengambil langkah yang tepat sesuai kebijakan pemimpin bangsa dan aturan petunjuk kesehatan. Dan berikanlah kepada seluruh komponen bangsa kami semangat kesatuan dan persaudaraan sejati untuk berbagi sehingga tercipta perdamaian di tengah wabah COVID-19 ini. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pokok doa syafaat yang kedua, marilah kita sama-sama berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah juga. Tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Satuan Tugas COVID-19 yang dibentuk dapat menjalankan tugas yang diberikannya dengan sebaik-baiknya. Untuk pokok doa syafaat ini, saya mohon kesediaan Guru Injil Ivan Simeon Halim untuk menaikkan doa ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah pusat dan daerah dan juga tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Satuan Tugas COVID-19 yang dibentuk. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan kepada mereka hikmat supaya mereka dapat mengerjakan tugas mereka sebaik-baiknya. Tuhan memberikan kepada mereka juga pertolongan untuk mereka dapat bekerja sama, mensinergikan semua bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang terbaik. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan, ekonomi boleh segera dipulihkan dan kami bisa dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Kami juga menyerahkan Pak Jokowi yang memerintahkan semuanya. Tuhan kasih hikmat, kasih kesabaran. Tuhan tolong Pak Jokowi beserta dengan para menteri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk pokok doa syafaat yang ketiga, kita akan bersama-sama berdoa untuk tim medis dan para ahli kesehatan yang terus bekerja keras menemukan vaksin dan obat-obatan yang tepat. Kita mohon kepada Tuhan supaya memberikan hikmat dan sukacita kepada mereka agar vaksin dan obat-obatan yang tepat dapat ditemukan dan dapat digunakan pada waktunya yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saat ini kami kembali dengan sehati menaikkan doa untuk para ahli medis dan seluruh timnya yang sekarang ini terus bekerja keras menemukan vaksin dan obat-obatan yang tepat untuk mengobati dan mengatasi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah mereka hikmat dan kemampuan serta sukacita sehingga vaksin dan obat-obatan yang tepat dapat ditemukan dan dapat digunakan pada waktu yang tepat, sehingga pandemi virus COVID-19 ini bisa dapat teratasi dengan baik dan pasien-pasien yang terkena positif COVID ini bisa segera diobati dengan obat-obatan yang sudah ditemukan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita akan sama-sama berdoa untuk kesatuan hati jemaat atau simpatisan agar tetap memiliki kerinduan untuk rencana Tuhan, untuk mencari Tuhan walaupun aktivitas gerejawi dihentikan sementara waktu. Mereka menjadikan rumah sebagai sarana beribadah bersama dengan keluarga. Mohon kesediaan Guru Injil Ivan untuk menaikkan pokok doa syafaat ini. Ke dalam nama Tuhan kami juga berdoa untuk
kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Kanaan. Satu hal yang kami rindukan, supaya Tuhan terus menolong, supaya setiap jemaat dan simpatisan dari hari ke hari memiliki kerinduan akan Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan yang terus menolong. Kami memohon Tuhan yang memimpin setiap jemaat GKI Kanaan yang ada. Tuhan yang kiranya akan terus memberkati spiritual dan kerohanian mereka. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang, mereka dapat menjadikan setiap waktu yang ada bersama dengan keluarga mereka sebagai waktu-waktu mereka bersekutu juga dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati baik setiap orang tua, berkati setiap anak-anak, berkati setiap oma-opa yang ada di rumah masing-masing. Tuhan yang terus menolong, memberkati setiap jemaat dan simpatisan GKI Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucapan syukur. Amin. Untuk pokok doa syafaat kita yang kelima, mari kita sama-sama berdoa untuk rencana dari gereja kita GKI Kanaan untuk 1 tahun ke depan, agar pelayanan dalam bidang ekonomi, kesehatan, multimedia, dan pelayanan lain yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi kita. Kita mohon Tuhan memberikan hikmat kepada para hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi, agar dapat memikirkan rencana kerja dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami dengan sehati berdoa dan memohon untuk rencana-rencana yang akan dilakukan oleh gereja kami GKI Kanaan untuk 1 tahun ke depan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat program pelayanan gereja kami mengalami perubahan-perubahan. Adapun perubahan-perubahan tersebut akan dilakukan bersama para hamba Tuhan, majelis jemaat di bidang-bidang, beserta komisi-komisi yang ada. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, agar dapat dengan sehati memikirkan dan menggumulkan perubahan-perubahan program pelayanan tersebut yang akan difokuskan pada pelayanan kesehatan, ekonomi, multimedia online ataupun media digital secara keseluruhan. Bila semua program-program pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan, yang ingin kami kerjakan untuk gereja kami, sehingga gereja kami boleh terus bertumbuh dan bisa menjadi berkat bagi jemaat secara keseluruhannya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang tidak sempurna ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa syafaat kita yang terakhir, yang ke-6, kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat yang sakit, juga kesehatan pribadi dan keluarga kita, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Kita mohon Tuhan memberikan kesehatan dan sistem imun yang kuat, agar sekiranya kita terhindar dari COVID-19 ini. Untuk pokok doa syafaat ini, minta kesediaan Yei Ivan kembali untuk menaikkan doa ini, sekaligus menutup rangkaian doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka masing-masing. Ya Tuhan, dalam tangan Tuhan kami serahkan Ape Abun, kami serahkan Ai Cingo, kami serahkan Pak Paulus Makali, kami serahkan juga untuk Papa dari Ibu Iling, kami juga serahkan untuk Mama dari Ibu Viken dan juga Pak Vikyong. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat kami yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami ingat juga Ko Andi Sanjaya, Tuhan yang kiranya akan terus tolong, Tuhan yang akan terus pulihkan, Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kekuatan dan juga kekuatan iman.
Tuhan, kami rindu Tuhan yang terus jamah pulihkan mereka dengan kekuatan dan belas kasihan dari Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat GKI Kanan lainnya sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan yang kiranya akan sungguh-sungguh pulihkan, memberikan kepada mereka kekuatan imunitas yang baik. Bukan hanya untuk mereka kami berdoa, tapi dalam tangan Tuhan kami juga serahkan diri kami masing-masing sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesehatan, supaya kami bisa sungguh-sungguh terus bersama-sama dengan Tuhan menjalani setiap hari-hari yang ada. Di tengah-tengah kondisi yang belum baik ini, kami percayakan kesehatan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya akan tutup bungkus kami, yang akan lindungi setiap kami. Berkati keluarga kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami sekarang, maupun mereka yang ada di luar kota, maupun saudara-saudara kami yang ada di luar negeri. Tuhan, kami percaya perlindungan dan penyertaan dari Tuhan itu cukup dan sempurna. Ke dalam tangan Tuhan, kami sungguh serahkan semua pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan. Dan kami mengucap syukur untuk persekutuan doa malam yang boleh Tuhan pimpin dan Tuhan tolong. Kami mau sama-sama akhiri persekutuan doa malam hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup seluruh rangkaian persekutuan doa kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa kita malam hari ini, dan Tuhan memberkati doa-doa syafaat yang kita sudah naikkan, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.